ketika ada salah satu tokoh bukan mendoakan dengan kebaikan, malah mensyukuri, bahkan doanya berisi caci maki lah, itu mengapa itu bisa terjadi? Saya tidak akan menilai orang, ya tidak mau saya. Mungkin beliau punya argumentasi, mereka punya dalil. Tapi saya juga yang tidak mau mencela orang yang berbeda dengan kita, baik dalam furu'ul akidah maupun dalam masalah-masalah fikih. Bahkan saya mendoakan punya argumen. Dan ada hadis la tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Ada Sahih Bukhari kan. Jangan kalian mencela orang-orang yang sudah meninggal dunia, karena mereka sudah sampai kepada apa yang mereka sudah lakukan. Apa sih untungnya kita mencela orang meninggal dunia? Apalagi nanti kalau sampai ada di hadis lain nanti ada. Jika itu menyakiti yang hidup, anggap saja orang yang meninggal itu punya masalah. Hatta orang kafir, ada orang kafir meninggal dunia, kan tidak harus dicela kan? Begitu dicela malah menimbulkan sakit hati pada keluarganya. Ini apa dalam bohong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa Pada Suka TV di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berlimpah keberkahan. Amin. Pada malam hari ini seperti biasa kita ditemani oleh guru kita Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RASQMA. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan senantiasa sehat walafiat. Amin. Amin. Ustaz juga sehat ya. Allahumma amin. Amin. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit Kiai tentang statement Kiai yang mendoakan salah seorang tokoh salafi, itu Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas. Sementara di sisi lain ada juga Kiai NU yang malah mensyukuri gitu Kiai. Lah ini kan kelihatan bertolak belakang ini. Ini sebenarnya bagaimana ini bisa terjadi gitu Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini juga merupakan bagian dari perbedaan sikap yang diwarnai oleh perbedaan pandangan. Jadi saya tidak ingin ada dibenturkan antara sikap saya dengan sikap saudara saya yang lain yang mungkin juga punya alasan. Adapun apa yang saya sampaikan berkenaan dengan wafatnya salah seorang ulama kita, itu kan karena pesan Al-Quran saja. Pesan Al-Quran saya sampaikan dalam kajian saya di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, juga di Masjid Nurul Hidayah Brawijaya juga saya sampaikan bahwa kewafatan seorang muslim, apapun madhabnya, apapun fahamnya, bahkan apapun yang terjadi konflik bersama saudaranya yang lain selama hayatnya, maka wafatnya itu meniscayakan kita untuk mendoakan. Itu kan pesan Al-Quran. Jadi pada saat-saat seperti inilah justru saudara kita itu sedang membutuhkan doa, membutuhkan support. Namanya manusia mungkin kan ada kesalahan. Adapun kesalahan dengan sesama kita, jika itu dianggap kesalahan, walaupun bagi saya perbedaan bukan kesalahan, ya itu masalah pilihan. Jika itu dianggap satu kesalahan, misalnya dalam hidup pernah menyampaikan sesuatu terasa tidak nyaman pada kita, kan ini saatnya kita memaafkan. Dan ketika kita meyakini atau menduga bahwa saudara kita yang meninggal itu ada punya dosa kepada Allah, ini saatnya kita bersedekah, menyumbangkan doa, memohonkan kepada Allah, sebab mereka sudah tidak bisa lagi mohon ampun pada Allah. Itu yang saya pahami dari ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Jangan ada celaan. Begini Pak Kiai, barangkali yang menarik begini, kalau kita mendoakan saudara kita yang semazhab gitu kan, satu organisasi, anggaplah NU lah gitu Kiai. Nah ini kan mendoakan kelompok yang kontroversi atau kontra dengan kita pendapatnya. Jadi ada terkesan gitu Kiai. Ada juga orang yang berasumsi ini hanya sekedar mencari simpati dari kelompok salafi atau
ya cari muka atau apalah gitu Kiai. Ini bagaimana menanggapi ini Pak Kiai? Apa sih salahnya salafi? Ya itu yang apa, bid'ah, dolalah, ya seperti itulah Kiai. Menjadi salah ketika dilemparkan kepada person dan menunjuk langsung. Sebagai sebuah kajian tidak ada yang salah. Saya sering mengatakan bahwa kaum muslimin itu wajib beriman kepada Al-Quran dan Al-Hadis, juga wajib diamalkan Quran dan Hadis. Kita wajib beriman kepada Quran. Tetapi pemahaman kaum muslimin terhadap Al-Quran itu bukan Al-Quran. Kita wajib mengamalkan hadis. Tetapi pemahaman kita yang kita ambil dari kita membaca hadis itu bukan hadis. Ini penting saya sampaikan. Mengapa? Karena firman Allah yang maha mutlak segalanya itu rasanya tidak mungkin bisa difahami secara utuh, secara mutlak. Sehingga pemahaman itu akan berhenti di satu titik. Kecuali dalam masalah-masalah akidah yang sudah permanen, di mana teksnya, lafadznya semuanya sempurna, utuh. Nah, apa yang dibaca oleh kaum salafi, saudara-saudara kita salafi, dan apa yang dibaca oleh kaum Asy'ariyah kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, sama. Qurannya itu juga, hadisnya itu juga. Tetapi pemahaman antara kedua kelompok ini ada beberapa hal yang berbeda, bukan didasari atas perbedaan keyakinan dan komitmen mereka pada Quran dan hadis, bukan. Keyakinan, keimanan, komitmennya sama. Hanya kenisbian kita yang kemudian meniscayakan adanya keragaman pemahaman terhadap teks Quran yang datang dari yang maha mutlak dan teks hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Kita mungkin beranggapan bahwa selama ini yang namanya para ulama, yang namanya beredar di Indonesia itu sama dengan kita. Tidak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dianut oleh bangsa Indonesia, ada thariqahnya Qadiriyah, kemudian ada juga kalau berdoa mereka hadiah Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa sama akidahnya dengan Asy'ariyah? Tidak. Apa sama fikihnya dengan kita Syafi'i? Tidak. Beliau bermadhab Hambali, baik fikih maupun akidahnya. Maka dalam kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jailani itu, pembahasan akidah seringkali menyebutkan berbeda dengan Asy'ariyah. Nanti kapan kita bedah? Masya Allah. Lah lantas begini, ketika ada salah satu tokoh yang bukan mendoakan dengan kebaikan, malah mensyukuri, bahkan doanya berisi caci maki lah gitu. Itu mengapa itu bisa terjadi? Ya, saya tidak akan menilai orang, ya, tidak mau saya. Mungkin beliau punya argumentasi, mereka punya dalil. Tapi saya juga yang tidak mau mencela orang yang berbeda dengan kita, baik dalam furu'ul akidah maupun dalam masalah-masalah fikih. Bahkan saya mendoakan punya argumen. Padahalnya sudah saya sebutkan kan di pengajian saya kemarin, ada ayatnya. Dan ada hadis, la tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Kan ada di situ. Ada Sahih Bukhari kan? Iya. Jangan kalian mencela orang-orang yang sudah meninggal dunia karena mereka sudah sampai kepada apa yang mereka sudah lakukan. Apa sih untungnya kita mencela orang meninggal dunia?
Apalagi nanti kalau sampai ada di hadis lain nanti ada. Jika itu menyakiti yang hidup. Anggap saja orang yang meninggal itu punya masalah. Hatta orang kafir. Ada orang kafir meninggal dunia, kan tidak harus dicela kan? Begitu dicela malah menimbulkan sakit hati pada keluarganya, ini apa tidak boleh. Kalau kita menunjukkan sikap yang baik, bisa jadi nanti keluarganya akan dapat hidayah, kan baik. Saya akan bacakan penjelasan dari seorang ulama besar Indonesia ini. Syekh Muhammad Muhajir bin Amsar, ini, Bekasi ini. Syekh Muhajir ini, Kiai Muhajir ini, pembuat syarah kitab Bulughul Maram. Jadi kitab Bulughul Maram kan ada yang namanya Subul Salam, ya. Ibanatul Ahkam. Ya. Ini ulama Indonesia sendiri bikin ini. Ini 4 jilid. Ini 2 jilid, ada 4 jilid semuanya. Alhamdulillah sudah terbit. Dan kita lihat pada jilid 2. Ini beliau memberi penjelasan tentang hadis la tasubul amwat. Ya. الظاهر أن النهي عن سب الأموات في حديث عائشة إنما كان في عن أموات المسلمين وأموات الكفار ويجوز سبهم وهو مما يتقرب إلى الله بسبهم وقد روى في القرآن المجيد مما يبين سب أبي لهب وفرعون وقارون وغيرهم ممن قطع دابر هؤلاء واستفيد منه أن الذي يجوز سبه هو من كان كفره قطعيا وما إذا لم يكن مقطوعا بكفره فلا يجوز سب عليه. Zahirnya hadis sabda Nabi, jangan kamu mencela orang yang sudah mati karena sesungguhnya mereka telah sampai kepada apa yang mereka lakukan. Sudah memetik hasil amalnya. Adalah bahwasanya itu melarang mencaci maki, mencela orang-orang yang telah mati. Maksudnya apa? Innama kana an amwatil muslimin. Larangan mencaci maki, mencela orang-orang yang mati itu hanya berlaku jika yang mati itu orang Islam. Adapun orang-orang kafir boleh mencela mereka. Bahkan itu termasuk di antara sesuatu yang dapat digunakan mendekatkan diri pada Allah. Kita telah baca dalam Quran tentang bagaimana Allah mencela Abu Lahab, Fir'aun, Qarun dan lainnya. Mimman quti'a dabiru haula atau man qata'a. Dan dapat diambil faedah daripadanya bahwasanya yang boleh dicela itu man kana kufruhu qat'iyan, yang kafirnya sudah pasti. Wa may lam yakun maqtu'an bi kufrihi fala yajuzu su'alih. Adapun orang yang kafirnya belum pasti, tidak boleh mencelanya. Qala Ibnu Rashid fi ma masalahu inna sabba yanqasimu ila haqqil muslim wa haqqil kafir. Amma haqqul muslim fa dzaka dhahirun la yajuzu qat'an. Yang namanya mencela orang mati itu terbagi dua, ada hak muslim, ada hak kafir. Adapun orang muslim maka itu teks hadis ini menunjukkan sama sekali tidak boleh. Secara qat'i tidak boleh. Wa huwa al-ma'na bi hadzal hadis. Wa amma haqqul kuffar fayanqasimu ila qismaini. Mencela mayat orang kafir terbagi dua. Al-awwal yajuzu subbu alaihi, wa tsani yajuz. Wa dzalika idza ta'azza bi sababihi al-muslim al-hayy fa innahu min jumlati ta'ziyatil muslim fa yahrumu dzalika. Nah itu ya. Dan ini pernyataan ulama kita terdahulu ya. Beliau wafat lahir tahun 1927 kalau tidak salah, wafatnya tahun 2003. Alim. Itu tidak boleh mencela, mencaci maki amwatul muslimin qat'an. Kafir pun kudu jelas kafirnya. Kudu jelas merusaknya kafir. Ustadz kita ini kan muslim. Iya. Iya kan? Ya. Tidak ada hak kita untuk mencelanya. Gitu loh. Jangan-jangan kita yang mencela lebih buruk daripada yang dicelanya. Maka saya ketika bicara tentang perbedaan pendapat, perbedaan madhab, perbedaan faham, saya selalu dan alhamdulillah Allah tunjukkan lewat satu surat dalam Al-Quran itu, Al-Hujurat itu. Ya.
Mungkin belum ada orang yang membahas surat Al-Hujurat. Mohon maaf ya, karena namanya hidayah kan kapan saja sampai. Seperti yang saya sampaikan berulang-ulang. Dan menariknya lagi, bahwa surat Al-Hujurat itu adalah disambungkan dengan surah Al-Fath. Sebelumnya kan Al-Fath. Dan ujung surat Al-Fath ayat 29 itu apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Ini ayat terakhir dari surah Al-Fath yang menunjukkan dan memberitahu pada kita semua bagaimana perilaku Muhammad dan para pengikutnya itu adalah asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Ruhama bainahum ini jangan dikurangi. Selama mereka masih dalam kategori hum orang beriman, ruhama. Mungkin kita bilang, oh itu kan beda dengan kita. Teruskan suratnya. Al-Hujurat itu adalah surat yang berarti kamar-kamar. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Saya menangkap isyarat bahwa ini mengisyaratkan bahwa umat Islam itu nanti akan menjadi berkamar-kamar. Tapi satu rumah. Allah. Ya. Faktanya sepeninggal Rasulullah apa? Akidahnya macam-macam, fikihnya macam-macam. Tapi tolong sadari, yang beda kan kamarnya, rumahnya satu. Dan di sini Ustadz, di surat ini ada ayat innamal mu'minuna ikhwatun. Pakai innama, bukan innal mu'minina. Antum tahu bedanya innama kan? Iya, ada tuh hasr. Semua orang yang beriman itu hanya satu sebutannya, yaitu ikhwah. Tidak ada kata lain. Apapun perbedaan yang Apapun perbedaannya, tidak ada kata lain. Mereka itu saudaramu. Bersaudara. Dan persaudaraan di situ bukan kata-kata muslimun yang gunakan, meskipun maksudnya orang Islam, tapi lafadznya mu'minun yang berkenaan dengan keimanan. Kita tahu kan rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Ketika keimanannya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama, yakin pada malaikat sama, hari akhir sama, qada sama. Ranting dari pemahaman ini tidak merusak bodinya gitu loh. Itu. Beliau sama dengan kita. Iya. Gitu. Sama dengan kita. Kalau perkara-perkara kecil kemudian akan digunakan alat untuk kita berpecah belah, saling mencaci maki, ayo kita buka nanti akidahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau mazhab akidahnya Ahmad bin Hambal. Dan Imam Ahmad bin Hambal itu sama dengan Salafi. Meskipun nanti ada dua riwayat dari beliau. Terbagi dua juga. Gitu. Kemudian begini, Kiai. Ada juga statement yang menarik, bahkan berhubungan dengan polemik yang sedang hangat-hangat terjadi, tentang polemik nasab lah. Jadi ada di situ saya membaca satu komen gitu ya. Wah, ini Kiai Syarif ini pantas membenci zuriyah Rasul, kan begitu gitu. Kan kita tahu bahwa ya di antara teman-teman Salafi juga kan katakanlah tidak begitu respect lah dengan istilah zuriyah Rasul, Habib gitu ya. Jadi terkesan itu ini Kiai ini membenci zuriyah Rasulullah gitu. Karena memang Kiai ini kan sangat gencar menyuarakan tentang polemik nasab itu. Ini menarik ini, bagaimana ini Kiai? Mencintai keluarga Rasul itu wajib. Tentu saya juga sadar gitu, bahwa hari kiamat akan ada tagihan pada orang yang membenci mereka. Tetapi yang kita bicarakan sekarang bukan soal itu. Soal keabsahan sekelompok orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Berarti harus dibedakan dong ya? Beda. Itu belum lagi nanti bagi yang membagi apakah sekarang masih ada Ahlul Baitnya, tidak ada kata mereka kan? Iya. Karena Ahlul Bait jelas di hadis kan? Iya. Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Ya. Di luar itu zuriyahnya.
Tapi para ulama sudah mengambil sikap bahwa mencintai dzurriyyahnya juga sama wajibnya. Karena apa? Hukum zakat masih berlaku pada mereka. Tidak boleh makan zakat masih berlaku pada mereka. Tidak makan sedekah masih berlaku pada mereka. Selama mereka memang terbukti sebagai cucu Rasul. Sedangkan yang kita permasalahkan sekarang di Indonesia bukan itu. Bukan soal cucu Rasulullah. Bukan soal apakah benar mereka cucu Rasul. Tapi karena ada kajian bahwa mereka diyakini bukan cucu Rasul, maka kewajiban kita untuk mencintai mereka dalam pengertian Ahlul Bait sudah tidak ada. Iya. Tapi mencintai sesama muslim wajib kan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Gitu kan? Kita mencintai mereka. Ya. Itu memang begini ya. Saya teringat apa ya? Bagi orang yang masih mencela orang yang sudah meninggal, terutama orang muslim walaupun berbeda pemahaman gitu. Namun di sisi lain Kiai malah mendoakan. Saya teringat satu pepatah barangkali ya. Jadi kullu ina'in bima fihi yandahu. Setiap bejana itu pasti akan menuangkan sesuai isinya gitu. Kalau misalnya isinya ya kedamaian, maka yang keluar dari kata-katanya ya pasti kedamaian gitu. Tapi kalau memang sudah kebencian ya itulah seperti yang ainul hubbi min aibin kalilah kan gitu. Betul. Ya. Nah, lantas begini Kiai. Saya teringat Kiai pernah menulis sebuah buku. Kalau tidak salah itu judulnya SMS tuh ya. Jadi Salafi melawan Salafi. Nah, di situ dikemukakan seolah-olah itu kok Kiai Syarif ini menyerang Salafi ini. Itu sebetulnya isi buku itu ditujukan apakah benar nih menyerang Salafi atau sebenarnya itu hanya ingin menjelaskan tentang kebenaran atau tentang perbedaan pendapat atau bagaimana ya? Ya, silahkan dibuka buku itu, baca pengantarnya. Siapapun, kelompok manapun yang mencoba menyerang saudaranya atau menistakan saudaranya lah, maka saya akan menyikapi dengan sikap tadi, tidak dicela. Tulisan-tulisan saya bisa dilihat semua. Tulisan itu saya persembahkan untuk kaum muslimin yang saat itu sedang euforia, di mana orang-orang awam yang ikut ngaji dengan saudara-saudara kita Salafi turun ke tengah masyarakat, mencela para ulama, ya kan? Menyerang amaliyah yang ada. Padahal dalam kajian para ulama Salafi itu bukan itu. Kajian tetap kajian, dia dibahas di dalam pengajian, dibahas dalam riungan, tidak dilemparkan di muka umum. Nah, orang-orang kita ini yang lagi semangat-semangatnya lupa itu. Bukan lupa, mungkin tidak tahu kan, maklum namanya juga orang kan pengalamannya juga kurang. Di mana-mana diobrolkan. Terjadilah konflik horizontal sesama umat Islam. Maka saya perlu menyampaikan pada mereka, perbedaan pendapat itu bukan hanya antara Salafi dengan non-Salafi. Bukan antara NU dengan Muhammadiyah. Internal Salafi pun banyak perbedaan pendapat. Kan kalian tidak saling mencela di situ. Kenapa kok kesini mencela? Gitu kan? Di kalangan NU juga beda pendapat kan? Betul. Kenapa kita orang NU berani menyerang yang berbeda, sementara dalam saja nggak kita beresi dulu, gitu. Sebetulnya itu target saya itu. Target saya itu. Maka kita kan pernah mengadakan seminar kan, judulnya Ukhuwah Islamiyah. Itu karena kerinduan saya tentang ini. Kita undang dari Salafi, Ustadz Halawi, kemudian Ustadz Agus siapa tuh? Ya kita undang dari As-Sofa itu. As-Sofa kita undang. Dari Hizbut Tahrir, Hafidz Abdurrahman. Dari Persis, Ki Haji Aceng Zakaria. Itu kan tokoh-tokoh nomor satunya itu. Masya Allah. Ini kita undang seminar di UIN kan. Saya ingin orang-orang yang ahli, berkeahlian, pakarnya, dan mewakili jamaahnya bicara di sini.
Ya kan? Ayo kita bicara. Hasilnya apa? Hasilnya adalah tetap kembali kepada kaidah ra'yun as-shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairina khata'un yahtamilus shawab. Pendapat kita benar tapi mungkin juga salah. Pendapat orang lain salah tapi mungkin juga benar. Kalau pendapat kita benar supaya kita meyakin mengamalkannya, tapi mungkin salah biar nggak sombong. Pendapat orang lain salah nggak usah kita amalkan, mungkin benar jangan dicaci. Kan itu. Kita bikin kesepakatan di kampus UIN, ikrar waktu itu bahwa kita tidak akan saling menyerang sesama kita. Kalau ada sesuatu yang diperselisihkan pendapatnya, hanya boleh ulama duduk bersama. Itu udah kita sepakati. Masya Allah. Kan? Namun kan, mohon maaf ya, saya potong, namun kan begini ya. Dengan konsep yang Kiai pegang, itu ingin mencari apa ya, supaya umat muslim ini bersatu ya. Ini kan berarti Kiai memposisikan diri berada di tengah ya. Ya. Sementara sebenarnya kalau ada di posisi tengah itu tidak menguntungkan, Kiai. Akhirnya di sini diserang, itu masih di tengah itu. Apa namanya, mungkin pahala kita di situ kan. Kayak termasuk dalam kasus konflik nasab ini kan, ribut masalah nasab. Saya tidak mau ada yang bukan pemain sepak bola turun ke lapangan. Kasus Kanjuruhan Malang itu. Maka saya undang semuanya untuk hadir di kampus UIN kan. Iya, iya. Biaya tidak murah loh. Ya. Tapi ada buah yang harganya lebih mahal akan kita petik. Kita undang semua. Ya kan? Dari kelompok teman-teman Kiai Imad kita undang. Pakar sejarah yang tengah-tengah netral. DNA yang netral kita undang. Robito Halawiyah kita undang. Jangan sampai ini bola dilemparkan di tengah jalan. Tapi ayo lemparkan di lapangan. Siapkan pemainnya. Kan seperti itu. Bahwa Robito Halawiyah tidak datang, saya tidak tahu masalahnya apa kan. Iya, iya. Tetapi kalau ada orang mengatakan dia nggak diundang, sudah kita undang. Karena saya melihat bahwa perbedaan ini masalah biasa-biasa saja. Dan kita juga minta ke MUI, minta ke PBNU, ayo bicara dong. Tidak boleh menyerang salah satunya. Ini nggak adil gitu loh. Terbuka saja, apa salahnya sih? Tapi memang yang berkeahlian. Gitu. Iya, iya. Apapun hasilnya, tapi kita sudah melakukan yang benar dan terbaik menurut yang kita ketahui. Nah, kita kembali masalah tadi itu. Iya, iya, iya. Coba sekarang kita, apa nanti kita masuk surga akan ribut masalah tahlilan? Enggak. Khilafiyah yang kita perselisihkan dalam hidup ini, furu'ul akidah yang telah membuat kita bersih tegang urat leher, menghabiskan puluhan ribu lembaran, menghabiskan banyak energi. Di surga ada lagi kan? Apa tidak lebih indah misalnya sekarang yang kita di dunia ini berbeda pendapat, kadang-kadang bersih tegang, tapi nanti bertemu di surga dalam keindahan bersama. Apa nggak pengen? Kapan kita mau kubur kalau begitu? Masa sih dunia akhiratmu bermusuhan terus? Kalau kita seperti itu aja. Ketika ada masalah-masalah misalnya Buya Syakur Yasin diserang, jangan di medsos. Ketemu, dialog, diskusi, ya kan? Hasilnya ditunjukkan. Saya tidak suka mencela-cela seperti itu. Bahwa itu beda pendapat, ya. Beda bukan musuh kok. Coba bahas perbedaan di dalam menafsirkan ayat. Dan dua-duanya kan menafsirkan ayat. Iya. Perbedaan dalam memahami hadis. Kan dua-duanya baca hadis. Gitu loh. Ya, jadi jangan kita memahami bahwa yang berbeda dengan kita itu sebagai musuh. Ya. Betul. Bahkan saya pernah mendengar langsung apa yang pernah Pak Kiai memberikan wejangan. Alangkah bagusnya kalau kata berbeda itu kita rubah menjadi beragam ya. Ya. Berbeda dengan beragam itu di mana letak jauh. perbedaannya? Ya? Jauh. Kalau kata beda itu sudah dikesankan lawan ya, lain. Tapi kalau ragam itu kan pilihan. Ada sejumlah pemahaman. Menurut saya ini yang benar. Menurut saya yang benar. Itu kan kesannya sudah ada permusuhan. Tapi saya cocoknya yang ini. Itu kalau beragam. Tapi bukan jelek yang itu kan. Saya cocoknya ini. Menurut saya sih yang pas ya yang ini. Itu loh. Nah, beda sekali. Itu. Saya tidak mau keragaman ini terus dibesar-besarkan.
yang menyebabkan kita tidak punya energi untuk berbuat yang lebih baik, yang menyebabkan orang menjadi tidak tertarik pada Islam. Istrinya cuma konflik terus sih, ya kan? Masuk pilpres ada yang kafir, ada yang mukmin, nah, dua-duanya calon presidennya muslim kok. Itulah. Tetapi masalahnya kan begini, Kiai. Kalaulah tadi saya bisa menangkap apa yang Pak Kiai sampaikan bahwa perbedaan pendapat itu hanya di kalangan ulama gitu, yang memiliki memang kapasitas keilmuan atau istilah lain yang dikemukakan oleh Pak Kiai juga waktu itu kan sudah cakap dan cukup kan gitu. Nah, yang menjadi masalah sekarang di medsos ini. Jadi perbedaan yang sangat tajam bahkan mencela itu justru ditampilkan atau dalam tanda petik ya dicontohkan oleh ulama ini. Jadi kami sebagai orang awam ini, jadi yang mana yang kami pegang ini? Kan menjadi bingung kita sebagai orang awam ini. Iya, keulamaan orang itu akan menjadi berkurang ketika dia tidak bisa menempatkan di mana harus berbicara. Saya sering mencoba memberikan apresiasi kepada orang-orang yang punya pemikiran soal Quran, atau orang yang punya pemahaman berbeda dengan yang umum. Saya hargai itu. Tetapi saya menjadi agak kecewa ketika statement atau pemahaman itu ditampilkan di medsos. Karena tidak semua yang mengakses dan menangkap pesan-pesan dan pernyataan dia itu selevel usianya, selevel pengetahuannya, dan selevel kesiapan mentalnya menerima informasi itu. Dan semua orang bisa nonton. Ya. Itu yang harus dihindari. Tidak semua yang kita mengerti kemudian kita yakini boleh dikemukakan di sembarang tempat. Yang sering saya contohkan apa sih? Saya tidak pernah mengatakan ada semacam sambal nggak enak, enak semua. Tapi saya tidak mau kalau dia dihidangkan pada anak-anak kecil. Karena lambungnya belum siap. Jangan lambungnya, mulutnya saja belum siap. Nah seperti itu. Bagi mereka yang baru mempelajari satu mazhab mungkin ya kaget mendengar ada pemikiran yang lain. Tapi mereka yang sudah tabahur membaca perbandingan mazhab akan tahu betapa luasnya Islam ini dan betapa indahnya Islam ini. Maka saya suka menggambarkan begini. Dan ini masih di surah Al-Hujurat loh. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Perhatikan. Hai seluruh manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kamu semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu ada kegiatan anjang sana ta'aruf. Ta'aruf itu bukan siapa nama kamu, bukan. Dari urf. Tradisi. Tampilkan semua tradisi. Jika kamu tampilkan semua tradisi dalam semangat kebersamaan, pasti kamu akan yakin. Kamu akan sadar bahwa asalnya sebenarnya sepasang manusia, Adam dan Hawa. Saya menangkap pesan lain di situ. Kami jadikan kamu semua umat yang berasal dari Quran yang satu dan Nabi yang satu. Quran ibarat laki-lakinya, zakarnya gitu ya, ibarat ya. Ini jangan sampai tasbih ya. Iya. Sunnah hadis adalah yang melahirkannya pemahaman tadi. Unsa. Paham gak sih? Oh, Dari situ kemudian kamu jadikan syu'uban, bermadhab-madhab, waqobailah dan berormas-ormas. Tapi asalnya kan sepasang tuh. Ini penafsiran dari dasarnya dari mana ini? Menarik ini. Ya isyarat lah. Masya Allah. Coba. Iya. Belum ada kan tafsir kayak gitu? Belum. Saya belum mendengar. Saya tidak apa-apa dia bilang bid'ah, enggak apa-apa.
Tapi masuk ini. Karena Itu- memang kalau diibaratkan itu Al-Qur'an ibarat ayahnya, hadis ibarat ibunya, dan yang melahirkan pemahaman. Memang Al-Qur'an itu kan bahan bahan baku gitu. Kemudian Nabi yang diutus oleh Allah kan menjadi ya penjelas Al-Qur'an itu sendiri. Iya. Kan? Masya Allah. Dari madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah fikih yang 4 itu kan ada Al-Wasliyah, ada Perti, ada Nahdlatul Wathon, ada Mataul Anwar, ada NU. Karena itu qabailnya itu. Iya. Syu'ubannya apa sih? Madzhab kan? Seperti itu. Coba lakukan tugasmu apa kalau sudah terjadi seperti itu? Ta'aruf. Diskusi, silaturahmi. Tapi kan asal kata ta'aruf itu hanya mengenal tok gitu kayak. Enggak. Al-urfu itu tradisi kan? Bukannya dari kata ma'rifah. Tak kenal maka tak sayang. Nah, itu dia sebetulnya. Nanti kalau kamu saling bertemu, saling berdiskusi, membicarakan dari mana asalnya ini. Selain bertemu bahwa ternyata nasab kita sama ya dari Nabi Adam gitu kan. Kemudian juga ternyata dalil kita sama Quran hadis juga. Ya sudah bersaudara. Maka orang yang tidak mau silaturahmi, yang kekeh dengan hanya betah di wadahnya sendiri, tidak mau berkunjung kepada ormas yang lain, itu tidak akan merasakan kenikmatan beragama. Yang ada pasti nikmat tapi benci. Selama masih tersisa kebencian, maka hubbullah tidak akan tercapai. Percaya aja. Bagaimana aku akan mencintai Allah, sedangkan di tempat rongga, tempat mencintai, tempat turunnya cinta Allah, itu masih bercampur aduk kebencian. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Bagaimana akan turun ke sini? Di sini masih ada khabisatnya. Padahal al-qalbu maudhi'un nadharil haq ini. Iya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Masya Allah. Bahkan saya teringat satu hadis ya. Jadi kalau tidak salah ini riwayat Muslim hadisnya ini. Jadi Allah berjanji mengampuni seluruh anak manusia. Nah, iya. Kecuali yang ada di antara dua saudara itu syahna, itu permusuhan. Ya. Bahkan ketika orang sudah masuk surga, lah ini ditunda dulu gitu. Ya, saya tanya sekarang. Orang anggap kita NU ya. Ya. Saya juga tidak tahu apakah NU masih mengakui saya apa enggak. Dan saya nggak peduli lah. Kalau sikap saya seperti ini menyebabkan mereka mengatakan Syarif bukan NU, nggak ada urusan saya. Tapi kalau ada orang mengatakan Syarif bukan Muslim, saya temui. Apa hakmu? Saya tanya sekarang. Tadi kan tidak boleh ada kebencian pada seorang saudara kan? Ya. Muhammadiyah saudara bukan? Saudara. Ya. Boleh benci nggak? Tidak boleh. Salafi saudara enggak? Saudara. Boleh benci enggak? Tidak boleh. Selesai. Masya Allah. Bagaimana orang akan membenci saudaranya seagama? Wong berkunjung ke Yahudi saja dibiarkan. Gitu. Bahkan man adza dzimmiyan faqad adzani. Adantu bil harb. Adantu bil harb. Membenci orang kafir yang hidup berdampingan secara damai itu dilarang. Iya, tapi saya tidak menyalahkan saudara saya, tapi inilah saya. Inilah padepokan dakwah Sunan Kalijaga, makanya pada suka kan. Kita akan berusaha berjuang, bagaimanapun juga kebencian harus berakhir pada sukanya gitu loh. Sama-sama sukanya. Masya Allah. Kalaupun nanti ketika terjadi persilangan pendapat, baik itu masalah furu'iyah atau masalah-masalah yang lain itu, kira-kira kalau misalnya begini, ada satu persoalan yang ternyata ini tidak ada titik tengah gitu. Jadi saya teringat firman Allah itu kan, kalau saya nanti bisa dipaparkan kayak itu kan la hujjata bainana wa bainakum. Itu ayat itu maknanya bagaimana kayak gitu. Lana a'maluna wa lakum a'malukum yang gitu. Perhatikan firman Allah di surah Al-Baqarah ya. Ketika berhadapan dengan ikhtilaf yang tidak selesai.
Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatil nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatluna alkitab kadzalika qala alladziina la ya'lamuna min saqalihim. Terus fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Yang akan menyelesaikan ikhtilafnya siapa? Allah. Sudah selesai. Berarti kita lana amaluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana. Iya, gitu aja. Fallahu yahkumu bainahum. Yahudi dan Nasrani yang berkonflik itu, ikhtilaf itu, Allah yang akan selesaikan. Berarti dalam konsep beragama kita diizinkan berbeda tapi tidak diperbolehkan berpecah belah. Betul. Boleh ikhtilaf, tidak boleh tafarruq. Walaupun ayat wala tafarruqu kan, jangan tafarruq. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Semua berpegang teguh pada tali Allah. Sok fahami tali Allah. Terus beda pendapat, tidak apa-apa. Yang penting jangan tafarruq. Gitu loh. Berarti begini kayak pantesan kalau sekarang ini kan mestinya musim panas ini, musim mendekati Agustus. Tapi faktanya kemarin kan hujan. Wah, nggak berhenti-berhenti. Bahkan di Cipayung itu sempat ada longsor. Di mana-mana banjiran. Jadi ini musim nggak jelas, berarti saya teringat hadis Rasul kayak. Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qatiyam. Jadi rahmat Allah itu bisa jadi tidak turun di tengah bangsa yang berpecah belah, putus silaturahim. Ini bagaimana menyikapi hal ini? Bangsa kita ini, terutama umat Islamnya itu adalah komunitas yang paling rapuh persaudaraannya. Cuma beda usoli, musuhan. Beda adzan Jumat, musuhan. Beda pilpres, musuhan. Malah itu campur aduk. Kemarin di sini si A bermusuhan dengan si B. Ya. Pilkada nanti B gabung dengan A, musuhan dengan si C. Iya, iya. Nggak selesai-selesai. Sepertinya kita tidak punya skill kecuali bermusuhan aja. Padahal kita tahu kan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Perhatikan ayat itu. Wa atii'u Allah wa rasulahu. Taati Allah dan Rasulnya. Seperti yang kamu yakini, yang kamu pahami, yang kamu mampu. Wala tanaza'u. Jangan bertengkar. Fatafshalu. Nanti kamu menjadi hilang kekuatan. Energinya habis buat bertengkar. Coba sekarang, uang kita banyak kan? Ya. Tapi habis buat biaya acara-acara pertengkaran kan? Habislah. Ya. Madhab ini punya duit 1 miliar. Bikin acara. Isinya apa? Ya. Mencaci madhab saudaranya. Yang ini juga punya 1 miliar. Isinya apa? Mencaci maki. Lalu rapat besar-besaran. Yang dicari apa? Iya, iya. Bagaimana supaya itu jangan besar dan kita tambah besar. Kan itu doang. Nah akhirnya apa? Kalau sudah tanazu itu dua ruginya. Tafshalu, kehilangan energinya, kita lemah. Yang kedua tazhabari hukum. Lu hilang wibawa umat Islam. Gak ada wibawanya. Betul. Betul. Ya. Betul. Masya Allah, luar biasa ini. Lantas ada lagi yang juga menarik ya. Ada lagi yang juga menarik ketika Pak Kiai ini menyusun satu buku ya. Satu buku itu perbedaan pendapat dan cara menyikapinya gitu. Saya pikir begini ya, angan-angan saya ini angan-angan begini. Seandainya itu dibaca oleh saudara-saudara kita gitu ya. Mungkin ini menjadi solusi agar keragaman pendapat itu tetap berjalan, tapi permusuhan ini bisa dihentikan. Apakah misi pakai dalam penyusunan buku, kalau sekarang kan jalan kedamaian kan itu gitu. Membawa misi
perdamaian atau membawa misi supaya perbedaan pendapat yang ada itu supaya sama, ataukah perbedaan pendapat itu biarkan pada porsinya sementara tetap berjalan apa adanya? Target saya sederhana saja kok. Orang selama ini hanya tahu bahwa ini beda dengan itu. Maka orang memaksa harus dipastikan yang benar ini agar aku mengikutinya, dan yang salah ini agar aku memusuhinya. Dia tidak tahu bahwa perbedaan itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dibubarkan, nggak bisa diselesaikan. Bagaimana mungkin kita orang-orang awam bisa menyelesaikan perbedaan, sedangkan antara Imam Syafi'i, Imam Malik, Hanafi, Hambali juga tidak menyelesaikan. Ya? Sekarang Imam Syafi'i muridnya Imam Malik kan, murid langsung Imam Malik juga berbeda. Tapi penemuan atau hasil ijtihad dan istimbat dari Imam Syafi'i yang berbeda dengan Imam Malik tidak dimaksudkan untuk menyalahkan Imam Malik. Tidak ada kalimat menyalahkan. Sehingga Imam Syafi'i tetap mendoakan gurunya itu, setiap saat mendoakan. Dan Imam Syafi'i tidak mencela orang-orang yang masih terus mengamalkan mazhabnya Imam Malik kan. Ya. Dia berbeda dengan gurunya. Juga Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Ketika Imam Ahmad mengkaji ulang, berijtihad, beristimbat, melahirkan hukum-hukum yang berbeda dengan Imam Syafi'i, catat, bukan dalam rangka untuk menyerang Syafi'i atau menyalahkan Imam Syafi'i. Tidak. Tapi dia sudah punya seperangkat kemampuan yang mengharuskan dia berijtihad. Tidak boleh taklid buta. Dia ambil tanggung jawab itu. Ternyata hasil karya dia berbeda dengan gurunya sebahagiannya. Tapi tidak kemudian Syafi'i salah. Tidak. Justru tanpa Syafi'i saya tidak akan seperti ini. Kan itu? Ya. Nah, apakah Imam Ahmad kemudian juga memaksa orang yang berbeda dengan dirinya tapi mengikuti Syafi'i disalahkan? Enggak. Syafi'i salah tuh, yang benar ini. Enggak. Teruskan ikut Syafi'i, tapi biarkan saya meyakini ini. Gitu loh. Orang-orang awam enggak usah dipaksa ikut siapapun juga. Gitu loh. Masya Allah, Masya Allah. Ini... Nah bedanya guru-guru kita kan seperti itu, ulama-ulama kita dulu kan tetap walaupun gurunya berbeda dengan muridnya, muridnya tetap memuji gurunya. Saya contohkan siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani, Hafidh. Ya. Itu dalam bidang akidah, furu'ul akidah beda dengan Ibnu Taimiyah. Ya. Beda. Tapi beliau nyusun buku tentang kemuliaan Ibnu Taimiyah. Jadi akan dipuji. Padahal jelas berbeda. Beda. Gak ada masalah kok. Indah sebetulnya, itu indah sekali kalau kita mengerti bahwa perbedaan itu berangkat dari keyakinan yang sama, keinginan yang sama, hanya Allah anugerahkan jalan pikiran, kemampuan yang berbeda, zaman yang tidak sama gitu loh. Indah sebenarnya. Apa di NU selamanya sama? Tidak. Nah, antara Mbah Hasyim Asy'ari dengan Mas Kumambang beda, ya kan? Iya. Beda, biasa saja. Kita bisa melihat perkembangan NU selanjutnya lah, antara politiknya Gus Dur, Ya. Mbah Hasyim Muzadi, Yahya Stakuf hari ini, beda. Ya. Maka orang-orang yang tidak mengerti akan mengatakan saya adalah NU-nya Hasyim Asy'ari, bukan NU-nya Gus Dur, itu salah. NU yang itu juga. Tetapi orangnya berganti, masanya berganti, maka berbeda juga hasil keputusan fatwanya. Disesuaikan dengan zamannya. Jangan pertentangkan, gitu loh. Bahkan yang menarik, saya pernah melihat di salah satu kitabnya Syekh Albani. Sebut saja Dhaiful Jami' kan itu. Walaupun berbeda penetapan satu kualitas hadis terhadap Imam Asyuti, tapi faktanya Syekh Albani justru mendoakan wa qala Suyuti rahimahullah gitu. Tetap rahimahullah, itu Sahihul Jami' Shaghir wa ziyadatuhu kan? Ya. Ada itu. Ya. Saya hampir semua kitab Syekh Albani yang bisa saya beli. Betul. Itu sederet berapa puluh biji kitabnya Syekh Albani. Terserah orang mau bilang apa, tapi secara keilmuan kita bertanggung jawab untuk
Memastikan bahwa yang kita baca itu ada tanggung jawab moralnya. Ini sahih hasan dhaif. Gitu kan. Lawan-lawan yang berbeda juga saya ada punya kitab di sini. Gitu loh. Kemudian juga misalnya syarah Al-Bukhari, Fathul Bari. Saya yang terbitannya Mesir Isa Babi Halabi punya, yang terbitan Saudi Arabia yang dikasih dengan hasyiah oleh Syekh bin Baz, saya punya. Apa masalahnya? Ilmu tidak pernah takut dengan siapapun. Tapi kalau orang takut, nggak akan dapat ilmu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi harus kita bedakan antara mana amaliyah kita dan mana pula sikap ukhuwah kita. Tapi satu hal, ikhtilaf itu terjadi di dalam rumahmu sendiri. Jangan kamu bakar kamar sebelahmu, nanti merebet ke kamarmu. Jangan robohkan kamar sebelahmu, miring juga kamarmu. Gitu loh. Masya Allah, Masya Allah. Tapi kan sikap yang Pak Kiai ambil ini, saya pikir tidak hanya cukup membutuhkan kedalaman ilmu pengetahuan, tapi juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Ya. Sebab kan faktanya ya, kalau hanya dengan ilmu, gitu kan, hanya dengan ilmu, ya, kalaupun bisa menyikapi perbedaan pendapat yang ada, ya faktanya tetap terjadi ya, seperti yang kita saksikan di medsos. Ya makanya buku Jalan Kedamaian, perbedaan pendapat para ulama, sebab-sebab dan cara menyikapinya itu memang saya persembahkan untuk orang-orang awam semacam saya, supaya melek bahwa sesungguhnya perbedaan pendapat itu sesuatu yang mesti terjadi dan tidak bisa dihindari. Sebab-sebab itu hanya difahami oleh para ulama. Kita orang awam diam aja deh, bukan urusan kita. Diam saja. Jangan ikut bermain di situ. Semakin dalam kita baca karya ulama, semakin terasa betapa bodohnya kita. Ketika kita baru baca satu kitab Bukhari saja merasa sudah pinter, belum selesai sebetulnya, ya kan? Nah itu, maka saya ini termasuk orang yang dulu suka berdebat dengan guru-guru saya. Kebetulan karena kehidupan kita di Nahdlatul Ulama ya, lingkungan NU, sementara saya sekolahnya PUI yang berfaham Wahabi, jadi saya sering membawa Sahih Bukhari berdebat dengan guru saya. Tapi guru saya tidak marah. Alus ente bagus kamu mau mengkaji, sok teruskan. Nggak kecewa guru saya. Seperti itu. Oh, saya lihat guru-guru saya kok bijaksana ya gitu. Nah, sekarang itu baru sanawiyah loh ya. Sanawiyah saya sering bawa Sahih Bukhari untuk berdebat dengan guru saya itu. Tapi setelah sekarang kita selesai ya belajar agak lama itu kan di macam-macam lembaga pendidikan. Makin takut saya berdebat. Ngeri saya. Ternyata kemarin kantong saya cuma 2 biji. Begitu turun ke lapangan 100 kantong pun nggak akan cukup. Maka saya lebih baik mencoba mencari tahu apa sih yang menyebabkan mereka berbeda pendapat. Saya menemukan ada sekian puluh sebab perbedaan pendapat yang itu tidak pernah terselesaikan kaidahnya pun. Masing-masing mempertahankan kaidahnya. Nah, ketika masing-masing mempertahankan karena diyakini itu kaidahnya yang benar, maka selama kaidah itu dipakai selamanya pula hasilnya akan berbeda dengan yang punya kaidah yang berbeda. Nah, itu saya persembahkan di dalam buku saya. Pengennya itu memang saya persembahkan pada orang-orang awam seperti saya sendiri. Pengennya sih itu dibedah di beberapa tempat untuk silakan didiskusikan oleh yang berkeahlian. Kan gitu. Iya, iya, iya. Tapi ada satu guyonan Kiai terkait perbedaan pendapat gitu ya. Ada satu guyonan begini di satu musola atau masjid lah gitu ya. Oh, di sini sudah tidak ada lagi perdebatan soal kunut tidak kunut gitu.
oh sudah dewasa berarti umatnya. Bukan, udah nggak ada yang sholat subuh gitu. Udah bubar. Udah bubar sholat subuhnya. Benar. Di sini udah nggak ada yang ribut terawih 2, 3 atau 11. Iya. Soalnya udah tutup masjidnya. Ini sangat menarik. Barangkali ini lebih tepat dikatakan sebagai kajian sebetulnya, kayak bukan hanya obrolan sederhana sebenarnya. Baik, para pemirsa pada Suka TV yang budiman di mana saja Anda berada, demikianlah obrolan atau lebih tepat sebetulnya ini kajian oleh guru kita Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RSWMA tentang bagaimana seharusnya kita menjadi seorang muslim yang menghargai keragaman pendapat, dan pada saat yang sama kita diperintah untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Namun sebelum kita tutup, saya mohon perkenan Pak Kiai untuk memberikan kesimpulan dari apa yang kita kaji pada malam hari ini. Silahkan Pak Kiai, mohon perkenannya. Nanti di dalam kubur itu ada pertanyaan, waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Jawabannya hanya satu, semua orang muslim dan muslimat saudaraku. Tidak menyebut organisasi. Begitu Anda batasi, kecuali si A, Anda disiksa. Semua muslimin muslimat adalah saudaraku malaikat, kecuali Muhammadiyah, langsung dipukul. Hendaknya sebelum pertanyaan itu disampaikan padamu, jawaban itu harus ada di sini dalam hatimu. Paham ya? Masya Allah, Masya Allah. Sebelum nanti kamu ditanya dan mulutmu berbicara, tanam di hatimu bahwa semua muslim muslimat adalah saudaramu. Masya Allah. Jika itu sudah berada di hatimu, maka nanti ditanya di kuburan akan lolos kamu. Selama engkau masih mengecualikan di hatimu ada orang lain yang beragama Islam yang jadi musuhmu, bukan saudaramu, itu yang akan keluar nanti di kubur. Dan itu artinya kamu tidak lulus. Masya Allah. Jadi, kapan lagi kita menunjukkan persaudaraan? Apakah hidup ini akan diisi dengan kebencian terus karena perbedaan? Tidak, tidak. Sikapi perbedaan sebagai sebuah anugerah dari Allah. Bahwa semua kita menjadi orang-orang yang punya kecerdasan. Amalkan yang kita yakini. Dan yang berbeda, jangan disakiti. Tetap saling mendoakan. Masya Allah. Jadi insya Allah dengan semangat persaudaraan ini kita akan menyalakan bersama-sama sinar Islam sehingga kita punya energi yang banyak bisa digunakan untuk yang lain yang berguna untuk sesama. Sehingga wajah kita tampan dan cantik sehingga orang lain tertarik menghampiri kita. Saya kira itu aja. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Kiai. Terima kasih banyak. Demikian para pemirsa pada Suka TV di mana saja Anda berada. Inilah kajian kita pada malam hari ini yang pada intinya sebagai seorang muslim, apapun mazhabnya, apapun manhajnya, apapun organisasinya, biarlah itu pada tempatnya dan kita tetap menjaga tali persaudaraan di antara kita agar kita semua mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.